Di awal cerita, kita diperlihatkan banyak sepasang kekasih memadu kasih di musim dingin. Di sana pun terlihat ada seorang pria sedang pelengok-pelengok mencari seseorang. Lalu di seberang jalan ada seorang wanita memanggilnya sambil tersenyum manis. Manisnya pun tidak pakai gula. Sang wanita pun mau menghampiri sang pria dengan gembiranya sambil menyeberangi zebra cross. Dari kejauhan ada seorang wanita memperhatikan mereka sambil tersenyum jahat. Namun tiba-tiba sang wanita yang menghampiri sang pria itu pun terpotong-potong menjadi beberapa bagian dan tewas di tempat. Cinta atau kematian? Selamat datang di Kill My Love. Keesokan harinya kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bangun dari tidur dan mimpinya. Sebut saja dia Yuan, pakai Y bukan pakai C, ingat? Yuan pun menelpon temannya. Lalu temannya membahas mengenai kejadian kemarin mengenai seorang wanita yang tewas dengan keadaan terpotong-potong. Karena temannya Yuan ini seorang jurusan biologi, dia pun penasaran. Menurutnya itu aneh dan tidak manusiawi. Setelah berbincang-bincang di telepon, Yuan pun mau ke tempat kuliah dan ke tempat temannya itu sambil membawakan sarapan. Sebelum berangkat, Yuan pun melihat foto temannya yang berbagai macam ekspresi itu yang dia tempel di dinding pintu. Lalu dia pun tersenyum. Di tempat kuliah, banyak pasangan kekasih sedang bermesraan. Di sana pun ada dua wanita. Salah satunya mengeluh karena dia tidak mempunyai kekasih. Temannya pun menyarankan untuk mengajak jalan Ning Yuan, kakak senior yang katanya masih jomblo. Masa kau tidak kenal dengan kakak senior yang paling tampan itu? Ucapnya. Di sana pun ada seorang wanita yang mencurigakan sedang membawa kotak hadiah. Yuan pun sudah tiba di tempat kuliah. Dua wanita itu pun menyapa dan menghampiri Yuan. Lalu mereka pun menanyakan hadiah yang dipegang Yuan. Apakah Yuan akan menyimpannya? Yuan pun menjawab, tentu saja, ini dibuat dengan usaha yang keras kan? Sambil Yuan tersenyum. Wow, senior baik banget. Setelah itu Yuan pun pergi. Lalu salah satu wanita itu pun berucap ke temannya, senior Ning Yuan tampan dan baik banget ya. Iya, menurutnya senior Ning Yuan emang baik dan ramah dari senior lainnya. Tapi dia agak merasa aneh dengan senyum senior, seperti menggunakan topeng yang mana menakutkan. Singkat cerita, Yuan pun sudah berada di tempat temannya dan memanggilnya. Sepertinya temannya baru selesai mandi, lalu dia membuka pintu sambil telanjang. Nah, sebut saja dia Ran. Yuan pun berucap, Ran, tolong sopan santunnya dan pergi ambil pakaian atau kamu bisa sakit. Kalau kamu sakit, siapa lagi yang akan aku mintai bantuan? Persetan kau. Ran pun menutup pintu dengan kesannya atau malu ya. Setelah itu Ran pun memeriksa hadiah coklat yang didapat Yuan dan dia pun menemukan darah di bagian kacangnya. Anehnya darahnya tidak bercampur dengan bahan yang lain, malah seperti dibalik. Ran pun menanyakan tentang Yuan yang selalu mendapatkan hadiah di hari Senin pada waktu dan tempat yang sama. Yuan pun mengiyakan dan menjelaskan bahwa dia selalu mendapatkan hadiah di hari Senin. Hadiah kotak hitam dengan sempurna dan tidak meninggalkan sebuah catatan apapun. Orang ini pun sepertinya mengenal dengan baik Yuan dan dapat menghindari pembantu yang selalu membersihkan depan rumah Yuan. Lalu dia meletakkan hadiah di depan pintu. Siapa itu kira-kira? Ucap Yuan sambil membuat ekspresi yang mengerikan. Melihat itu, Ran pun mencubit pipi Yuan dan mengatakan, sudah kubilang jangan berekspresi seperti itu lagi. Aku tidak ingin melihat wajah macam seperti itu lagi, mengerti? Ya, aku mengerti, jawab Yuan. Setelah itu mereka berdua pun mau pergi ke kampus. Yuan pun membuang hadiah coklat yang dia dapat. Ternyata dari kejauhan ada seorang wanita melihat Yuan membuang hadiah itu. Dia pun berucap, Ning Yuan, kenapa kau membuang hadiah yang kubuat untukmu? Setibanya di kampus, Yuan pun berbincang-bincang dengan temannya bernama Cheng Suo. Suo pun berucap bahwa dia kemarin bertemu seseorang dan mendapatkan nomornya. Cheng Suo, bukankah kamu sudah mempunyai kekasih? Tanya Yuan. Maksudmu Xiaoli? Kami hanya bercanda saja, jawab Cheng Suo. Di lain tempat, Xiaoli seperti sedang memegang sebuah kertas, lalu menciumnya dan merobeknya, sambil berucap,
Cheng Suo, aku mengharapkan yang terbaik untuk kalian. Lalu kita kembali ke tempatnya Yuan dan Cheng Suo. Cheng Suo pun lalu mendapatkan pesan dari gebetan barunya. Sepertinya mau jalan-jalan. Dia pun meminta bantuan ke Yuan agar bisa bolos kelas hari ini. Yuan pun mengiyakan saja. Lalu dia pun meninggalkan Yuan. Yuan pun melihat ada simbol tato di leher Cheng Suo. Kapan dia punya tato simbol seperti itu? Sudah bukan urusanku, pikir Yuan. Singkat cerita, Yuan pun masuk kelas dan memperhatikan penjelasan sang dosen tentang masalah memori dan emosi yang tidak bisa saya jelaskan karena akan memperpanjang durasi. Setelah pelajaran selesai, Yuan dan dosen pun berbincang-bincang. Yang intinya sang dosen yang sudah mempelajari perilaku manusia selama beberapa tahun menemui perilaku Yuan itu seperti robot. Mendengar itu, Yuan terkejut dan menanyakan kenapa sang dosen mengatakan hal mendadak seperti itu. Lalu sang dosen menjawab, jangan gugup, itu hanya pengalaman saya bertahun-tahun. Tapi saya mempunyai nasihat untukmu. Kita hanya manusia, wajar untuk memiliki emosi. Lagi pula itu bagian dari hidup. Jangan selalu menjadi seperti itu, Ning Yuan. Dan saya menjamin bahwa kamu akan lebih bahagia. Lalu sang dosen pun pergi. Setelah itu, Shin pun berpindah ke Ran yang sedang menunggu Yuan. Tak selang berapa lama, Yuan pun tiba di tempat. Ran pun lalu menjulurkan tangannya, meminta sesuatu ke Yuan. Kau nggak mungkin lupa kan? Ini hari ulang tahunku, tanya Ran. Hehe, kamu pintar banget. Aku sudah memesan restoran untuk makan malam ini, ucap Yuan. Apa yang kamu kasih kali ini? Tentu itu bukan gaun lagi kan? Tanya Ran. Yuan pun tidak bisa menjawab dan setelah itu mereka berdua pun sudah berada di restoran. Dan seperti dugaan Ran, Yuan mengasih hadiah gaun lagi, membuat Ran geram. Tapi Yuan pun mengatakan bahwa dia memilih gaun ini lama dan menurutnya Ran akan cocok memakainya. Mendengar itu, Ran malah tersipu malu. Lalu Ran pun ingin mengganti hadiahnya dengan permintaan. Yuan pun oke-oke saja. Ran pun meminta ingin merasakan cinta karena dia sebentar lagi akan berumur 20 tahun. Ran pun meminta Yuan menciumnya. Yuan pun berucap, bukankah kau pernah bilang ciuman harus dilakukan dengan orang yang kamu sukai? Ran, apakah kamu? Belum sempat Yuan menyelesaikan ucapannya, Ran langsung menciumnya. Dari semua orang, kenapa harus kamu, Ning Yuan? Pikir Ran dalam hati. Namun di luar restoran ternyata ada seseorang yang sedang memoto mereka berdua. Apakah yang akan terjadi? Di sini pun kita diperlihatkan flashback Yuan dan Ran yang masih kecil. Yuan pun dibawa ke rumah sakit dan didiagnosa Yuan terkena penyakit langka yang disebut cacat emosi yang parah. Dia tidak merasakan emosi normal manusia, seperti kebahagiaan, kemarahan, kasih sayang, dan kegembiraan. Ran, penyakit macam apa yang aku miliki? Tanya Yuan. Gak ada kok. Ingat saja Yuan, aku selalu berada di sampingmu. Selalu, jawab Ran sambil memeluk Yuan. Setelah itu flashback selesai. Kita pun diperlihatkan Yuan dan Ran mau pulang. Ran pun yang sedang mabuk menanyakan ke Yuan kalau dia nanti punya pacar, dia tidak akan bisa bareng setiap hari lagi. Dan apa yang akan terjadi denganmu? Tentu saja aku akan mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, jawab Yuan. Lalu Yuan pengen mengantar pulang. Tapi sepertinya Ran ngambek dengan jawaban Yuan. Lalu Ran pun berucap, Ning Yuan, kamu masih sama seperti yang dulu. Kenapa yang tumbuh dewasa cuma aku? Ran pun meninggalkan Yuan. Yuan pun mau menghentikan Ran, namun tiba-tiba Cheng Suo menelpon bahwa dia sudah jadian sama gebetannya. Biarkan aku sendiri, ucap Yuan dengan muka marahnya sambil mematikan telepon dari Cheng Suo. Keesokan harinya, Yuan terus menelpon Ran, tapi tidak pernah diangkat Ran. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Yuan dan ternyata itu Cheng Suo. Yuan pun tidak akan membiarkan Cheng Suo masuk karena ada kotoran di sana. Cheng Suo pun menjelaskan dia datang karena dua alasan. Pertama, karena kemarin malam ditelepon sepertinya Yuan dalam suasana hati yang tidak baik. Jadi aku memeriksa apakah Yuan baik-baik saja. Kedua, aku ingin merayakan resminya hubunganku dengan Mei Mei dan ingin merayakannya dan kau harus hadir. Mungkin aku nggak akan sempat, ucap Yuan yang sepertinya tidak ingin ikut. Tapi Cheng Suo lanjut mengatakan, Mei Mei mengajak teman-temannya termasuk Ran. Mendengar ada Ran, Yuan pun langsung gas ikut. Hehehe. Singkat cerita, malam pun tiba. Yuan pun jalan ke tempat yang sudah dikasih tahu Cheng Suo. Di perjalanan, Yuan melihat ada Xiaoli, mantannya Cheng Suo.
Xiaoli pun berucap, orang yang mengkhianatiku akan dikorbankan, sambil dia tertawa. Hahaha. Setelah itu, Yuan pun telah tiba di tempat Cheng Shuo dan teman-temannya. Cheng Shuo pun berucap bahwa dia dan kekasihnya bisa mendengar suara pikiran masing-masing. Tapi teman-temannya tidak percaya. Tiba-tiba Cheng Shuo mendengar sesuatu dan ingin membuktikan bahwa pacarnya akan segera tiba di balik pintu itu. Teman-temannya pun termasuk Yuan melihat pintu yang akan terbuka. Dan ternyata pacarnya Cheng Shuo benar-benar muncul. Sontak membuat teman-temannya terkejut. Bagaimana kau melakukannya? Apa kau merencanakannya sebelumnya? Ucap temannya. Sudah kubilang aku ditakdirkan bersama dengan dia. Suara di dalam otakku adalah hadiah dari Tuhan, ucap Cheng Shuo. Di sana juga ternyata ada Ran yang datang barengan dengan pacarnya Cheng Shuo. Melihat itu, Yuan pun lega karena Ran baik-baik saja. Lalu Yuan pun melambaikan tangannya ke Ran sambil tersenyum. Melihat Yuan, Ran pun terkejut sambil mengingat kejadian malam itu. Dia pun langsung memalingkan mukanya dan ingin kabur. Apakah dia masih marah? Apa yang sebenarnya aku lakukan padanya? Pikir Yuan bingung. Melihat itu, Cheng Shuo merasakan sesuatu yang aneh dengan tingkah Yuan dan Ran. Cheng Shuo pun berteriak, akui saja bahwa kalian adalah pasangan, ucapnya, membuat pipiran memerah dan ingin menjelaskan tapi tak didengar oleh teman-temannya. Sedangkan itu di balik pintu ada seorang wanita yang sedang memegang kertas yang seperti dipegang oleh Xiaoli mantan Cheng Shuo dulu. Kertas itu bertuliskan Kill My Love. Dia pun berucap, hanya aku yang punya hak berdiri di sampingmu senior. Setelah itu Cheng Shuo membawakan 99 tangkai bunga mawar untuk merayakan hari jadinya bersama Mei Mei. Namun tiba-tiba salah satu temannya mengatakan ada sesuatu yang berkelap-kelip di lehernya Cheng Shuo. Melihat itu Yuan sedikit aneh. Kok sama dengan sebelumnya? Tapi kenapa saat Cheng Shuo menemuinya di rumah tidak melihatnya? Pikir Yuan. Lalu Cheng Shuo pun tidak memperdulikan ucapan temannya mengenai ada kelap-kelip di lehernya. Dia pun mengungkapkan segala perasaannya ke Mei Mei sambil menghampiri kekasihnya itu. Namun tiba-tiba cahaya di lehernya pun seperti ingin meledak. Cheng Shuo pun terpotong-potong di hadapan kekasih dan teman-temannya. Sontak semua terkejut dan berteriak. Yuan yang melihat itu pun terkejut dan tiba-tiba juga muncul tato simbol di lehernya. Sebuah suara pun muncul. Pemain Ning Yuan, nomor 163. Selamat datang di Kill My Love. Mulai sekarang kamu harus memilih antara cinta, hidup, atau mati. Tiba-tiba muncul notifikasi yang berbunyi peringatan kamu diambang zona berbahaya dengan kekasihmu. Yuan pun menyadari suara yang dia dengar apakah seperti yang pernah didengar oleh Cheng Shuo. Lalu Ran pun memanggil Yuan. Apa yang kau lakukan? Cepat ke sini. Yuan pun mau menghampiri Ran, tapi notifikasi terus berbunyi. Setelah itu Yuan melihat mantan kekasihnya Cheng Shuo yang tengah berdiri di balik kaca sambil dia berucap, kamu yang membuatku tidak punya pilihan selain melakukan ini, Cheng Shuo. Melihat itu Yuan pun sadar bahwa kejadian yang merenggut nyawa Cheng Shuo adalah ulah mantannya. Lalu Yuan pun tinggal beberapa meter lagi menghampiri Ran. Namun notifikasi yang dia dengar makin terus berbunyi. Yuan pun menyadari kalau dia makin mendekati Ran, sesuatu bakal terjadi dengan Ran. Dan benar saja, jari Ran seperti hendak terpotong. Yuan pun memperingati Ran untuk tidak mendekatinya. Setelah itu Yuan pergi lewat jendela dengan memecahkan kaca. Ran pun bingung melihatnya. Lalu dia sadar dan mendapati ada luka di jarinya. Beberapa jam kemudian, Shin pun berpindah di sebuah tempat seperti di atap gedung. Di sana pun ada seorang gadis cantik nan manis sedang berpuisi. Dan saya tidak ingin membacakan puisinya, biar kalian saja yang baca. Nih. Setelah itu Yuan pun datang. Sang gadis itu pun mengatakan bahwa dia sudah lama menunggu senior Yuan. Apakah penampilannya cantik? Tanyanya.
Yuan pun tidak menjawab, malah menanyai balik apakah sang gadis ini yang mencatnya untuk datang kemari. Benar, itu aku. Sebelumnya aku tidak berani bertemu dengan senior, tapi sekarang berbeda. Karena senior tidak akan pernah ditakdirkan bersama dengan Ran, ucap sang gadis. Jadi intinya kamu yang melakukan ini? Tanya Yuan. Betul sekali. Akulah orang yang memulai permainan ini. Aku sukarela menjadi abu, sedangkan senior dan Ran akan ditumbalkan, ujar sang gadis. Sang gadis pun melanjutkan ucapannya. Setelah permainan ini dimulai, kalau Yuan dan Ran terlalu dekat, maka salah satu dari mereka akan tewas terpotong-potong. Mendengar itu, muka Yuan pun berubah ke mode mengerikannya. Yuan pun sadar bahwa selama ini yang selalu mengirimkan hadiah adalah gadis manis dan nakal ini. Dan di kampus aku juga tidak pernah terlibat dengan wanita lain selain Ran. Yang kau lakukan ini adalah membosankan dan nakal, ucap Yuan. Mendengar itu, sang gadis pun menangis. Jadi itu yang kau pikirkan, senior? Kau sudah melupakan tentang itu? Kita pun diperlihatkan sedikit ingatan masa kecil sang gadis, sepertinya bersama Yuan. Sang gadis kecil itu berucap akan membalas jasa senior Ning Yuan kalau sudah dewasa nanti. Sekarang aku sudah dewasa, senior, ucap sang gadis. Setelah itu, Yuan bertanya mengenai permainan yang telah dimulai sang gadis. Yuan ingin mengetahui alasannya. Sepertinya Yuan masih tidak ingat tentang gadis ini. Sang gadis pun sadar Yuan tidak mengingatnya. Tidak seperti itu, senior. Bukankah semua orang akan mati entah cepat ataupun perlahan? Seperti hanya kepingan salju yang ada di telapak tanganku yang hangat ini. Itu ditakdirkan akan mati. Sejak saat itu, satu-satunya perasaan yang hangat hanya tentang kamu, senior, ucap sang gadis. Kau bicara apa sih? Ucap Yuan. Lalu sang gadis pun melanjutkan ucapannya. Cintaku telah terbayar sudah. Anran tidak akan pernah dapat melewati cintaku padamu. Aku dapat melakukan apapun untukmu, senior, bahkan jika aku harus mati. Sang gadis pun sambil melompat dari atap gedung. Selamat tinggal, senior, sampai berjumpa lagi. Melihat itu, Yuan terkejut dan tak sempat menyelamatkannya. Muka Yuan pun terlihat sangat shock. Setelah kejadian itu, Yuan pun sudah berada di rumahnya dan mencari tahu tentang sang gadis. Gadis itu pun ternyata bernama Yu Xiaoxiao. Yuan pun tidak mengenal sama sekali tentang Yu Xiaoxiao. Tapi tidak mungkin dia melakukan ini kepada seseorang yang asing. Debu, tumbal, kematian, pikir Yuan. Lalu Yuan mencari tahu tentang kematian pasangan di internet. Alangkah terkejutnya hasil pencariannya, 150.000 tentang kematian pasangan. Setelah itu, Shin pun berpindah di sebuah stadion olahraga. Di sana ada sepasang kekasih yang sedang menjaga jarak mereka. Sang gadis sepertinya mengeluh tentang jarak mereka yang tidak bisa berdekatan dan saling menyentuh satu sama lain. Sepertinya juga mereka seorang pemain, sebut saja mereka Li dan Suan. Tiba-tiba notifikasi muncul memberitahu mereka sebuah misi, membunuh pemain. Siapakah yang akan mereka incar? Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat Ran yang sedang menelpon Yuan, tapi tidak pernah diangkatnya. Ran pun sepertinya sangat mengkhawatirkan Yuan karena kejadian yang lalu. Lalu Ran pun sudah berada di ruang laboratorium. Di sana dia sedang membedah tubuh kelinci. Dia pun memarahi juniornya yang hanya asik mengobrol. Setelah itu, Ran pun masih kepikiran Yuan yang tidak mengangkat teleponnya dan juga tidak membalas chatnya. Sedangkan itu, dari kejauhan ada seorang yang sedang mengawasi Ran. Sepertinya Ran akan diincar seorang pemain. Singkat cerita, pada malam hari Ran pulang dari kuliahnya. Dia pun diikuti oleh seseorang. Ran pun menyadari ada yang mengikutinya. Tetapi setelah dia berbalik tidak ada orang. Apakah perasaanku saja, gumam Ran. Namun tiba-tiba muncul orang yang mengikutinya. Dia mengatakan tidak menyangka bahwa itu adalah Anran. Apakah kau mengenalku? Siapa kau? Tanya Ran. Itu tidak penting aku siapa.
Aku kesini untuk membunuhmu, jawabnya. Dia pun mengeluarkan sebuah pisau dan langsung menyerang Ran. Tapi tidak disangka Ran dapat melukai orang itu menggunakan pisau bedahnya. Orang itu ternyata Lee. Bukankah kau sudah mendengar pesan dari permainan KML? Ucap Lee. Aku tidak peduli dengan permainan itu. Yang penting kau adalah kriminal, ucap Ran. Mendengar itu, Lee menyadari bahwa Ran tidak mengetahui apapun tentang permainan KML. Lalu Lee pun berucap, Ran pasti pernah mendengar mengenai tentang kejadian akhir-akhir ini tentang tewasnya orang-orang seperti terpotong-potong. Yang mati itu adalah salah satu pihak dari sepasang kekasih. Jika pasangan melewati batas tertentu, salah satu dari mereka akan terpotong-potong. Yang berarti bukan hanya kamu tidak bisa mendekat dengan kekasihmu, tapi kamu mungkin juga bisa menaruhnya dalam bahaya setiap saat. Untuk mengakhiri permainan ini, kamu harus mengikuti aturan yang diberikan dari perancang permainan ini. Untuk mengakhiri permainan ini adalah dengan membunuhmu, ucap Lee sambil memukul Ran dengan kerasnya, membuat Ran terjatuh. Lalu Lee pun melanjutkan ucapannya, jangan salahkan aku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu salahkanlah permainan KML bajingan ini. Lee pun ingin menusuk Ran dengan pisau yang ada di tangannya. Namun tiba-tiba sebuah botol air minum terbang melayang mengenai tangan Lee dan membuat pisau itu terjatuh. Seseorang pun muncul. Melihat itu, Ran menyadari bahwa orang itu adalah Ning Yuan. Ran menanyakan kenapa Yuan berada di sini dan juga kenapa dia tidak mengangkat telepon dan membalas chatnya. Beginilah perempuan walau dalam keadaan bahaya yang ditanyakan masalah yang tidak perlu. Namun percakapan mereka dipotong oleh Lee. Lee sepertinya sangat senang melihat Yuan. Nomor 163 dan nomor 164, ucapnya. Lee juga menyadari bahwa selama ini Yuan mengawasi Ran dari kejauhan dan menurutnya sangat pintar. Lalu Yuan menanyakan siapa yang membuat permainan ini dan bagaimana mengakhirinya. Lee pun menjawab entah siapa yang membuat, tapi dia tahu cara mengakhiri permainannya dengan membuat salah satu dari mereka tewas. Mendengar penjelasannya Lee, Ran langsung mau menelpon polisi. Melihat itu, Lee hanya tertawa dan mengatakan apa kalian itu polos atau bodoh? Walaupun ini konyol dan tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah, ini ada begitu saja. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan apa dan betapa mengerikannya permainan KML ini. Kalian pasti perlahan akan menyadarinya. Setelah Lee menjelaskan panjang lebar, dia pun pergi sambil mengatakan bahwa dia akan bertemu lagi dengan Yuan dan Ran sesegera mungkin dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tinggallah Yuan dan Ran yang terlihat canggung. Yuan pun menjelaskan mengapa dia tidak mengangkat telepon dan membalas chatnya. Bukan berarti dia menghindari Ran. Hanya saja Yuan mau meluruskan beberapa hal. Yuan tahu keadaan mereka saat ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi Yuan menyadari bahwa dia dan Ran memasuki sebuah permainan kematian yang disebut Kill My Love. Setelah itu, Ran dan Yuan melanjutkan pembicaraan mereka di sebuah taman kota dengan menjaga jarak mereka. Yuan mengatakan bahwa dia mempunyai sedikit petunjuk yang dia dapatkan mengenai hal yang mereka alami. Dan Yuan yakin Ran pernah mendengar berita mengenai sepasang kekasih yang tewas. Tapi hanya salah satu dari mereka saja. Mayat salah satu dari sepasang kekasih yang tewas itu pun dibunuh oleh kekuatan yang tidak diketahui. Yuan pun berpikir itu hanya sebuah kabar angin. Namun setelah melihat kejadian tewasnya Cheng Suo, dia merubah pandangannya. Walaupun itu konyol dan tidak bisa dibuktikan dengan secara ilmiah. Jarak adalah poin penting dari semuanya. Dan bila sepasang kekasih melewati batas tertentu, maka salah satu dari mereka akan tewas terpotong-potong. Sayangnya aku dan kamu dibawa ke dalam permainan oleh gadis yang tidak kita kenal, ucap Yuan. Mendengar itu Ran terkejut. Lalu Yuan lanjut mengatakan bahwa gadis itu mengira bahwa Ran dan Yuan adalah sepasang kekasih. Ran pun menebak gadis yang dimaksud Yuan adalah gadis yang melompat dari gedung waktu itu. Yuan pun mengiyakannya. Lalu Yuan mengatakan dari sudut pandang logika, dia tidak dapat menemukan solusinya dengan mudah. Sebab bukti terbaiknya malam ini adalah orang yang mencoba membunuh Ran. Dan dugaan Yuan permainan KML ini akan terus menambah jenis aturan baru dan tata cara baru. Ini akan menjadi semakin berbahaya seterusnya. Mendengar penjelasan Yuan, Ran pun sepertinya tidak takut. Karena menurut Ran, semenjak dia kecil, dia tidak pernah takut apapun kalau Yuan ada bersamanya. Kita harus saling membantu satu sama lain dan juga jangan meninggalkan satu sama lain, ucap Ran. Yuan pun langsung mengerti dan mengatakan, oke, baiklah Ran.
Keesokan harinya, di tempat perpustakaan sekolah, terjadi lagi kasus tewasnya salah satu dari sepasang kekasih. Di sana pun ada petugas polisi yang sedang menangani kasus tersebut. Lalu dia memanggil Capsek di sana dan mengatakan kasus ini seperti kasus-kasus sebelumnya. Sang korban mati di tempat umum dan banyak saksi melihatnya. Tewasnya pun sangat aneh. Entah bagaimanapun caranya, kami tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Dalam hidup saya, baru pertama kali menemukan kasus yang konyol dan tidak masuk akal ini, ucap sang polisi. Mendengar itu, Capsek pun berharap masih bisa meminta bantuan kepada sang polisi. Namun, sang polisi mengatakan bahwa dia seorang ateis. Tapi dalam kasus ini bukanlah ulah tangan manusia. Dan sang polisi pun meminta maaf tidak bisa membantu dan melanjutkan kasusnya. Sementara itu, di sebuah kampus, kekasihnya Lee yang bernama Swan ini sedang mencat Lee. Dia bertanya apakah Lee gagal membunuh Ayn Rand, soalnya tidak ada notifikasi dari KMR. Lee pun menjawab di chat bahwa dia gagal karena cowoknya Rand datang. Lee pun menyadari atmosfer keberadaannya sangat tidak nyaman. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat olahraga panjat tebing. Di sana ada Yuan yang ternyata mengetahui tempat keberadaan Lee. Lee pun menanyakan kenapa Yuan bisa tahu dia ada di sini. Apakah Yuan secara khusus datang untuk membunuhnya? Yuan menjawab dia datang ke tempat Lee hanya ingin menyelesaikan dua masalah. Pertama, jangan pernah muncul di depanku maupun Ayn Rand. Kedua, beritahu aku ini sebenarnya permainan apa. Mendengar itu, Lee sedikit geram dengan apa yang diucapkan Yuan yang menurutnya sangat kekanak-kanakan. Lee pun sambil mengeluarkan pisaunya. Lalu Lee mengatakan dia tidak akan membiarkan kekasihnya mati. Dia ingin menyentuh bibir manis dan lembut kekasihnya itu lagi, dan tidak ingin menyentuh bongkahan daging yang mati. Lee pun tidak bisa menerima permintaan Yuan, karena satu-satunya pilihan adalah memenangkan permainan ini. Namun Yuan mengatakan tidak ada permainan yang tidak punya kesalahan sistem. Hidup atau mati, kalah ataupun menang. Apakah benar tidak ada pilihan selain itu? Mendengar itu, Lee sedikit terkejut. Lee pun mengatakan maksudmu kau akan menemukan kesalahan dalam permainan ini? Atau maksudmu kau akan menemukan jalan keluarnya? Yuan pun membenarkan ucapannya Lee. Namun Lee tertawa dan mengatakan bahwa Yuan sadarlah atas mimpinya itu. Mereka tidak akan pernah bisa lari dari permainan busuk ini. Untuk menyelesaikan permainan ini mudah saja, yaitu dengan membunuh salah satu dari kalian. Mendengar itu, Yuan tersenyum dan mengatakan dia juga ingin seperti itu. Tapi dia mencari pilihan yang tidak kritis seperti saling membunuh. Namun Lee menunjukkan sesuatu. Dia langsung melukai tangannya menggunakan pisaunya. Melihat itu, Yuan terkejut karena luka Lee langsung sembuh begitu saja. Lee pun mengatakan salah satu aturan dalam permainan ini adalah mereka harus saling melukai satu sama lain, atau lebih tepatnya saling membunuh. Bahkan mereka tidak bisa membunuh diri mereka sendiri. Apakah kau pikir ini sesuatu yang mampu dilakukan manusia? Kau pikir bisa melawannya? Kita adalah bidak catur dalam catur berdarah ini. Apakah kau bersikeras dengan hayalan naibmu itu? Ucap Lee. Iya, aku bersikeras, jawab Yuan dengan santainya. Mendengar itu, Lee mendapatkan ide dan mengajak Yuan lomba panjat tebing. Kalau dia kalah, maka semua informasi tentang permainan ini dia beritahu ke Yuan semuanya. Yuan juga bisa mundur dalam lomba ini sekarang. Tapi kalau Yuan kalah, maka Lee akan membunuhnya. Yuan pun hanya tersenyum dan mengatakan, baiklah, mari kita selesaikan. Setelah itu, kita diperlihatkan sedikit masa lalu Lee bersama kekasihnya Swan. Di sana, Swan tertidur dengan manisnya, dan Lee memandanginya dengan penuh kasih sayang. Lalu Lee mau menyentuh kekasihnya itu, namun dia langsung bangun dan menggigit jari Lee, setelah itu memeluk Lee. Swan pun mengatakan bahwa dia takut kelak Lee tidak menyukainya lagi. Tetapi Lee menjawab bahwa Swan akan selalu menjadi cinta dalam hidupnya. Setelah itu kita kembali ke masa kini. Yuan dan Lee pun sudah siap berlomba panjat tebing. Mereka berdua pun memulai memanjat tebing. Lee sangat serius dan memimpin sedangkan Yuan baru beberapa saat langsung terjatuh. Melihat itu Lee sadar bahwa Yuan hanya seorang pemula. Tapi Yuan tidak menyerah begitu saja. Dia langsung bangkit dan mulai memanjat lagi. Yuan pun mulai menyusul Lee. Karena dalam lomba panjat tebing ini tidak ada peraturan khusus, Lee pun menginjak lengan Yuan. Namun Yuan tetap bisa memanjat seperti tidak merasakan kesakitan. Melihat itu, Lee terkejut kenapa Yuan bisa tidak merasakan kesakitan sama sekali. Padahal bagi seorang pemanjat tebing, tangan adalah poin utamanya. Setelah itu, Lee memegang tali dan berayun dan menyerang Yuan dengan menendangnya. Tetapi Yuan melepaskan pegangannya dan menghindari tendangan Lee dengan menjatuhkan dirinya. Lee pun hampir tiba di puncak tebing dan hampir memenangkan pertaruhannya dengan Yuan.
Namun tiba-tiba ternyata Yuan telah mengaitkan tali di kakinya Li. Yuan pun tersenyum. Lalu Yuan menariknya membuat Li terjatuh. Saat terjatuh, Li sempat-sempatnya mengingat kekasihnya sedang mengenakan gaun pengantin dan mereka berjanji setelah lulus kuliah mereka akan menikah. Saat terjatuh, Li tertusuk beliung panjat tebing dan Yuan menghampirinya sambil mengatakan, "Kau tertusuk di dada kananmu kan? Berarti kau tidak akan mati. Sekarang aku akan menang dengan hanya memanjat sampai ke puncak, ya kan?" ucap Yuan. Setelah itu, Shin berpindah ke tempat kekasihnya Li, dan ternyata kekasihnya Li sudah janjian ketemuan dengan Anran di atap gedung yang dulu Yu Xiaoxiao melompat bunuh diri. Lalu kekasihnya Li mengatakan bahwa cowok mereka sedang bertarung untuk keselamatan mereka. Singkat cerita, mereka membahas soal cowoknya masing-masing. Karena ini obrolan para gadis, jadi kita skip saja ya, oke? Setelah itu, kita kembali ke tempatnya Yuan dan Li. Yuan pun memanjat tebing agar menang dalam taruhan dan mendapatkan informasi mengenai permainan KML. Melihat Yuan sedang memanjat, Li pun bangkit dan mencabut beliung yang menancap di tubuhnya dan melemparnya mengarahkan ke Yuan, tapi sayang tidak mengenai Yuan. Dan pada akhirnya Yuan berhasil sampai ke puncak tebing dan memenangkan pertaruhannya. Setelah itu, Yuan keluar dari gedung olahraga panjat tebing. Di sana ada Ran dan kekasihnya Li. Yuan menanyakan kenapa Ran bisa ada di sini. Lalu Ran menjawab dia di sini bersama. Perkataan Ran dipotong kekasihnya Li, dan dia mengatakan bahwa dia adalah Suan. Menyadari Suan adalah kekasihnya Li, Yuan pun mengatakan bahwa Li baik-baik saja dan baru saja ke rumah sakit. Mendengar itu, kekasihnya Li pun pergi. Lalu Yuan menanyakan kepada Ran, kenapa Ran bisa bersama dengan kekasihnya Li? Ran menjawab bahwa kekasihnya Li mengajaknya ketemuan dan curhat mengenai kesedihannya. Baiklah, kita nggak usah membahas dia lagi, ucap Yuan. Lalu Yuan menjelaskan bahwa dia mendapatkan 3 poin utama dalam permainan KML ini dari Li. Poin pertama, cara kita memasuki permainan ini belum jelas, tapi permainan ini pada umumnya ditujukan kepada pasangan kekasih. Lalu sebuah simbol muncul pada leher pasangan pada waktu tertentu. Poin kedua, permainan ini memiliki aturan jarak. Jika kita mendekat dan melewati batas tertentu, maka salah satu dari kita akan terpotong-potong. Menurut pendapatku, batas jaraknya adalah 4 meter, ucap Yuan. Lalu poin ketiga, selain aturan jarak, peserta akan mendapatkan notifikasi permainan KML untuk mendapatkan sebuah kesempatan membunuh peserta lainnya. Pemenangnya akan hidup dan yang kalah akan mati. Bagi pemenang juga mendapatkan hadiah dari permainan. Oh, kalau begitu kita tidak bisa keluar dari permainan ini, ucap Ran. Menurut pandangan Yuan, permainan ini mempunyai kekuatan misterius. Yang anehnya, menurut Yuan, kenapa kekasihnya Li saat menemui Ran tidak membunuhnya? Pasti ada sesuatu di baliknya. Seharusnya kan pilihan terbaik adalah membunuh Ran. Mendengar itu, Ran terkejut. Lalu Ran melihat wajah Yuan yang tak biasanya memperlihatkan ekspresi mengerikan seperti itu. Lalu Yuan lanjut mengatakan, walau dia tidak mengerti tentang emosi manusia, entah itu demi kekasihnya atau demi dirinya sendiri, saat bertemu Ran dan tidak mencoba melakukan apapun ke Ran, menurut Yuan itu sangat tidak normal, ya kan Ran? Sambil Yuan tersenyum menyeramkan. Mendengar itu, Ran hanya terdiam tertunduk. Setelah itu, mereka berdua, Yuan dan Ran, pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, Yuan tidur dan bermimpi. Dalam mimpinya, dia ditemui sebuah lengan yang sangat besar. Dia mengatakan kagum dengan perilaku Yuan dalam permainan KML dan memberikannya sebuah tanda X yang katanya tanda kemuliaan. Setelah itu, Yuan bangun dari tidurnya dan menyadari tanda X di dadanya. Sambil bergumam, ternyata ini bukan mimpi biasa. Lalu Yuan menelpon Ran dan ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi Ran mengeluh kenapa Yuan menelponnya sangat pagi. Mendengar keluhannya Ran, Yuan sadar suasana hati Ran sudah mulai membaik. Karena menurut Yuan, sebelumnya Ran menunjukkan ekspresi yang tidak pernah dia lihat dan ingin memotonya. Tapi sayangnya baterai HP-nya habis waktu itu. Setelah itu, Ran bercerita ke Yuan bahwa dia bermimpi seekor monster. Monster itu seperti ubur-ubur. Monster ubur-ubur itu mengatakan bahwa dia adalah dewa dalam permainan KML. Mendengar itu, Yuan terkejut dan menyadari bahwa Ran dan dirinya bermimpi tentang monster yang mengaku sebagai dewa. Mungkin yang membuat Yuan terkejut adalah monster yang ada di mimpi mereka berbeda. Di dalam mimpi Yuan, monster yang dia lihat hanya lengan besar, sedangkan Ran seperti ubur-ubur yang selalu ditangkap SpongeBob dan Patrick.
Sementara itu di rumah sakit, di sana ada Lee yang sepertinya sudah sembuh dari luka yang dia dapat dari lomba panjat tebing dengan Yuan. Lee pun mendapat pesan dari kekasihnya Suan. Dia menanyakan keadaan Lee. Setelah itu Suan memerintahkan Lee untuk segera melenyapkan Ning Yuan. Tetapi Lee mengatakan kepada Suan dia tidak yakin bisa melenyapkan Yuan kali ini. Jangan rewel, kita tidak punya pilihan lagi. Setelah itu Lee meminta kepada suster untuk membuatkan surat izin pulang karena dia telah sembuh. Shin pun berpindah ke tempat Yuan yang sedang menganalisa kejadian yang selama ini dialami. Di sebuah papan tulis, yang intinya Yuan masih terlalu sedikit mendapatkan informasi mengenai KML. Dia pun harus melanjutkan permainan agar lebih memahami. Lalu Yuan merencanakan sesuatu. Ternyata Lee sudah berada di dekat apartemennya Yuan. Namun tiba-tiba ada yang menelepon Lee, dan ternyata itu adalah Yuan. Yuan menyadari kedatangan Lee karena dia telah menaruh pelacak kepada Lee. Yuan pun melambaikan tangannya ke Lee dan mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Sebelum bertemu Lee, Yuan pun menghubungi Ran dan meminta bantuan sesuatu ke Ran. Setelah itu, Yuan dan Lee bertemu di tempat jembatan penyeberangan. Lee pun mengatakan Yuan mengajaknya keluar sepertinya tidak untuk membunuhnya. Apa kita tidak bisa hidup dengan damai satu sama lain dalam permainan KML ini? Ucap Yuan. Hidup dengan damai ya? Aku malah penasaran kenapa kau tahu aku mendatangimu, tanya Lee. Sebenarnya aku menaruh pelacak padamu. Kau tahu, aku orangnya sangat berhati-hati, jawab Yuan. Mendengar jawabannya Yuan, Lee sadar Yuan sepertinya lebih veteran darinya dalam permainan ini. Lee pun mengatakan bahwa Yuan tidak perlu merasa kasihan satu sama lain, karena dia juga seorang pengecut dan tidak tahu siapa yang membuat permainan ini, entah itu dewa atau setan. Tetapi Lee sadar bahwa tidak ada cara kabur kecuali menerima permainan ini. Sementara itu, kita diperlihatkan Ran dan Suan sedang menaiki taksi. Menurut Lee tidak ada salah dan benar, karena dia sudah banyak membunuh orang dalam permainan ini. Mungkin mati lebih mudah dari ini, ucap Lee panjang lebar. Mendengar pembicaraan Lee panjang lebar, Yuan pun hampir tidak mengerti semua apa yang dibicarakannya. Tetapi Yuan mengerti alasan kenapa Lee ingin membunuhnya. Jadi aku berharap kau juga akan mengerti bahwa aku tidak ingin gagal dari permainan ini dan mati. Selamat tinggal Lee, ucap Yuan. Lalu kita diperlihatkan sebuah mobil taksi lewat di bawah Lee yang sedang berada di jembatan penyeberangan. Seketika itu tubuh Lee seperti hendak terpotong-potong. Sedangkan itu di dalam taksi, Suan menyadari ada sebuah notifikasi. Dia pun sadar bahwa Lee bakal terpotong-potong. Ran pun bingung melihat tingkah Suan. Suan pun marah kepada Ran karena dia masuk dalam rencana Yuan dan Ran. Suan pun memberhentikan paksa taksi dan keluar ingin menghampiri Lee, sang kekasihnya itu. Seketika itu Ran sadar sebelum kejadian Yuan menghubunginya, meminta bantuan untuk mengajak kekasihnya Lee jalan-jalan ke sebuah kedai kopi yang baru buka. Karena Yuan sudah memesan tempat untuk mereka, Yuan pun menyarankan Ran agar menaiki taksi ke sana. Sedangkan Yuan akan mengajak Lee berbicara sambil membujuknya. Setelah itu kita kembali ke tempat Lee dan Yuan. Lee pun menggunakan game reward untuk ditukarkan. Seketika tubuh Lee kembali seperti semula yang tadinya hampir terpotong-potong. Lee pun menduga bahwa mobil taksi yang lewat tadi di dalamnya pasti ada kekasihnya. Lee juga menyadari bahwa semua ini adalah rencananya Yuan. Lupakan semua itu, walaupun enggan mengatakannya, tetapi aku harus mengatakannya. Terima kasih, ucap Lee kepada Yuan. Mendengar itu, Yuan terkejut. Setelah itu, Lee pun menceritakan tentang dirinya yang dulunya anak yang sangat nakal. Tetapi setelah bertemu Suan, dia pun berubah dan mengalami berbagai jenis kebahagiaan. Lee merasa kebahagiaan akan terus berlanjut selamanya. Namun setelah negara api menyerang, maksudnya setelah mereka masuk dalam permainan KML, hidup mereka pun berubah. Saat itu Suan diserang oleh seorang pria yang memiliki luka di wajahnya dan Lee tidak bisa menolongnya dikarenakan jarak dalam peraturan permainan. Sang pria itu melukai wajah Suan sekaligus mentalnya. Sejak saat itu Suan berubah seperti tubuh tanpa jiwa. Tapi hal baiknya ini sudah berakhir, ucap Lee. Lalu Lee mengatakan tentang game reward, bahwa jangan menggunakan semuanya kalau Yuan mendapatkannya nanti. Karena menurut Lee hadiah itu bisa menunda kematian selama 3 jam. Dan Lee baru saja menggunakan sisa waktu terakhirnya selama 30 menit. Lee pun meminta tolong ke Yuan kalau Yuan bertemu dengan pria yang mempunyai luka di wajahnya, tolong bunuh dia. Yuan pun menjawab jika dia datang kepadaku maka aku akan melakukannya.
Mendengar itu, Lee pun berterima kasih lagi dan mau pergi menemui kekasihnya untuk terakhir kalinya. Kuharap semuanya akan berjalan baik untukmu, ucap Lee sambil meninggalkan Yuan. Sementara itu, Suan tengah berlari, ingin menemui Lee, lalu dia pun mau tersungkur. Namun tiba-tiba Lee datang menyelamatkannya sambil mengatakan, "Jangan ceroboh, kamu harus belajar untuk menjaga dirimu lebih baik." Melihat Lee sepertinya baik-baik saja, Suan pun menangis sambil mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi padamu kan?" Lee pun langsung memeluk Suan. "Berhentilah menangis." Lalu Lee mencium Suan untuk terakhir kalinya. Setelah itu, simbol yang ada di leher Lee pun memancarkan cahaya, dan pada akhirnya Lee terpotong-potong. Melihat itu, Suan menangis sejadi-jadinya. Melihat Suan menangis, Yuan pun memfotonya dengan santai. Lalu Ran menghampiri Yuan sambil menanyakan, "Apakah kau merancang semua ini terjadi, Ning Yuan?" Setelah itu, mobil ambulan datang dan banyak orang berdatangan melihat. Notifikasi pun muncul. "Selamat, telah menyelesaikan mode perburuan pertama dengan sukses." Ran dan Yuan pun mendapatkan hadiah 3 jam batas kematian, memungkinkan mereka dapat bersama dalam waktu itu. Waktunya pun bisa dipisah-pisah seperti menjadi setengah jam. Selamat menikmati waktu berkualitas kalian. Sementara itu, Ran yang sedang berada di sebuah pantai sambil bergumam tentang hadiah waktu yang dia dapatkan. Apa digunakan untuk nonton film atau makan malam? Tapi menurut Ran, hadiah yang didapatkan harus mengorbankan 1 nyawa seseorang. Tidak, malah 2 orang. Kita pun diperlihatkan Suan yang sepertinya hidup tak mampu, mati pun tak bisa. Lalu Ran berucap, "Akan menjadi apa kita nantinya di masa depan, Ning Yuan?" Beberapa hari kemudian di sebuah rumah sakit, Ran sepertinya ingin menjenguk seseorang. Dia pun mengaku bahwa dia temannya kepada suster di sana. Ternyata di sana ada Yu Xiaoxiao yang sedang terbaring koma. Ran pun mengatakan karena Yu Xiaoxiao membuat mereka masuk ke dalam permainan ini dan mengalami banyak hal padahal mereka tidak mengenalnya sama sekali. Bahkan Yu Xiaoxiao mengorbankan nyawanya hanya untuk itu. Padahal Ran dan Yuan sudah saling mengenal sejak masih kecil. Dan apa hubungan Yu Xiaoxiao dengan Yuan? Aku harus mencari tahu alasan dan jawabannya. Ran pun membuka lemari yang ada di sana. Dia pun menemukan sebuah kotak, di dalamnya ada gawainya Yu Xiaoxiao. Shin pun berpindah ke sebuah gedung. Di sana ada seseorang yang sedang menganalisa sesuatu. Di mejanya pun banyak kertas yang bertuliskan "Kill My Love". Orang itu pun mengatakan yang berbunyi memasuki ruang KMR. Saat dalam ruangan, dia pun seperti disambut oleh sistem. Sistem pun berucap, "Selamat datang, kepala pengelola." Lalu orang yang belum kita ketahui namanya ini meminta kepada sistem untuk memperlihatkan hasil laporan dari permainan. Kita pun diperlihatkan hasilnya. Ternyata permainan KML ini sudah memasuki ronde ke-13 atau babak ke-13. Jumlah tim yang ikut pun ada 24 dalam 48 orang. Jumlah orang yang terbunuh 30 orang. Dan jumlah pemenang ada 10 tim dalam 16 orang. Skor tertinggi pun ada 3 tim. Tim peringkat pertama mendapatkan 3 poin, tim kedua dan ketiga mendapatkan 2 poin. Sang kepala pengelola pun terkejut. Tim yang mendapatkan peringkat pertama adalah tim baru, dan tim itu adalah Yuan dan Ran. Melihat itu, sang kepala pengelola sadar bahwa itu adalah Ning Yuan. Dia pun tersenyum sambil berucap, "Jadi itu kau, Ning Yuan? Apa musuhmu terlalu lemah atau kau yang terlalu kuat? Aku tak sabar menantikan ini." Setelah itu, Shin berpindah ke tempatnya Yuan. Sepertinya Yuan sedang tertidur. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Yuan pun melihat kegawainya. Yuan mengira itu bukan Ran. Dia dengan hati-hati membuka pintu dan alangkah terkejutnya Yuan bahwa itu ayangnya. Ran pun bergumam kenapa Yuan lama sekali membuka pintunya. Setelah itu Ran masuk dan melihat ada foto Suan yang sedang menangis di dinding pintu. Melihat itu Ran sedikit kesal. Lalu Ran memberikan hadiah sepatu yang katanya saat di jalan dia melihat dan membelinya. Yuan pun berterima kasih atas hadiahnya. Lalu Yuan menanyakan ke Ran apakah Ran menggunakan hadiah poin waktu. Ran pun mengiyakannya. Yuan pun mengira bahwa Ran kemari pasti ada sesuatu yang ingin diberitahukan. Namun Ran menjawab, tidak ada, aku hanya ingin bertemu denganmu, apakah tidak boleh?"
Setelah itu, Ran menyuruh Yuan untuk duduk di sampingnya. Lalu Ran meminta Yuan untuk bergandengan tangan. Ran pun mengatakan apakah Yuan merasakan kehangatan. Mendengar itu, Yuan mengatakan apakah Ran tidak apa-apa, apakah Ran sedang main. Seketika itu, Ran langsung memukul Yuan. Lalu Yuan melanjutkan perkataannya dengan serius. Menurut perilaku manusia, kepribadian manusia tidak akan berubah secara bertahap dari waktu ke waktu. Apakah ini karena KML yang membuatmu tidak aman dan cemas? Makanya kamu datang ke sini mengharapkan kehangatan dariku, tanya Yuan. Lalu Ran menjawab bahwa dia takut. Takutnya bukan karena kematian. Karena dia anak biologi, dia sadar kematian dan kelahiran seseorang manusia adalah normal. Yang dia takutkan adalah permainan KML ini. Tidak peduli dengan nyawa dan perasaan yang berharga antar tiap orang. Semuanya terasa sia-sia di permainan ini. Contohnya Li yang polos menjadi pembunuh berantai, dan Suan menjadi gila dibanding hidup tanpa ada Li di sisinya. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan dari kematian. Ini adalah keputusasaan, ucap Ran. Ran pun sadar dia tidak bisa keluar dari permainan ini, tapi dia berharap mati seperti Anran yang Yuan kenal. Mendengar itu, Yuan tak bisa berkata apa-apa. Jika suatu hari aku entah bagaimana berubah oleh permainan ini, maka bunuhlah aku. Biarkan aku mati seperti aku yang dulu. Tolong mengerti perasaanku. Aku benar-benar ingin melihatmu berada di sampingku, walau hanya sebentar, ucap Ran sambil menangis. Yuan pun mengerti apa yang dimaksud Ran. Yuan pun mengatakan bahwa tidak apa-apa menggunakan hadiah poin waktu yang mereka dapatkan. Lalu Yuan mengajak Ran untuk jalan-jalan. Setelah itu, mereka berdua sudah berada di sebuah wahana hiburan. Yuan dan Ran pun memainkan banyak permainan wahana di sana. Ran berpikir dia sangat senang diajak jalan-jalan sambil bermain. Walaupun Yuan orangnya tidak memiliki emosi, seperti orang tanpa rasa. Lalu Ran pun ingin membeli sesuatu, menyuruh Yuan untuk menunggunya. Sebelum Ran pergi, dia melihat ada tukang penjual balon. Dia pun membelinya dan memberikannya ke Yuan sambil berucap, "Jadi anak yang baik ya. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali." Setelah itu, Ran kembali dan ingin menghampiri Yuan. Namun, Ran melihat Yuan sedang disapa anak kecil yang juga membawa balon. Yuan pun tersenyum ke anak kecil itu. Lalu, Ran mengasih minuman ke Yuan. Melihat Ran membawa es krim, Yuan pun teringat masa lalunya yang dikasih sebuah es krim oleh ibunya. Tiba-tiba, Yuan langsung nyosor memakan es krimnya Ran. Melihat kejadian itu, Ran malah tersipu malu dibuatnya. Setelah itu, Yuan mengajak Ran jalan-jalan lagi. Namun tiba-tiba notifikasi berbunyi. "Selamat, para peserta babak baru Kill My Love akan dimulai sebentar lagi. Mari temukan antara cinta dan kematian. Babak ke-14 dari Kill My Love dimulai." Sementara itu di gedung olahraga renang. Di sana ada sebuah kejuaraan renang yang tengah berlangsung. Orang-orang banyak menyebut nama Zhou Jun, terutama para kalangan gadis-gadis. Singkat cerita, Jun pun memenangkan kejuaraan renang. Di sana juga terlihat ada seseorang melihatnya. Lalu dia meninggalkan tempat kejuaraan renang itu bersama dengan seniornya. Tapi seniornya itu diam-diam memfotonya dari belakang. Tiba-tiba orang itu langsung menghabisi seniornya itu. Setelah itu, kita kembali ke tempatnya Jun yang sedang ditelepon seseorang. Ternyata Jun ini juga salah satu peserta KML, karena di lehernya juga mempunyai simbol KML. Dalam telepon, Jun mengatakan bahwa dia baru saja menerima notifikasi tentang babak baru dari KML. Sepertinya Jun berbicara dengan pasangannya. Pasangannya pun menjawab bahwa jangan khawatir karena ada dia. Jun pun mengatakan bahwa dia sedikit takut, tapi walaupun begitu dia akan melakukan yang terbaik tanpa penyesalan. "Aku mencintaimu, Jiki," ucap Jun. Scene pun berpindah. Kita pun diperlihatkan masa lalu Ningguan yang masih kecil. Di sana ada ibunya yang sedang sakit. Ibunya pun berkata bahwa dia tidak bisa lebih lama lagi untuk menemani Yuan. Ibunya pun tahu bahwa menurut pikiran Yuan hidup atau mati sama saja. Tapi ibunya berharap bahwa Ning Yuan akan terus hidup dan suatu hari nanti Yuan akan mengalami kebahagiaan.
Yuan pun mendengar apa yang dikatakan ibunya dengan muka tanpa emosi. Setelah itu ibunya pun meninggal. Karena Yuan ingat perkataan ibunya, dia harus tetap hidup. Dia pun memakan sebuah roti. Namun tiba-tiba kerabatnya datang. Melihat Yuan yang masih bisa makan walau di depan ibunya yang telah meninggal, sang kerabatnya pun kesal dan memukuli Yuan hingga babak belur. Tetapi Yuan masih mengingat perkataan ibunya bahwa Yuan harus tetap hidup. Lalu Shin pun berpindah lagi ke tempat perpustakaan kampus. Di sana ada Ran yang sedang mencari sebuah buku. Namun tiba-tiba dosennya menyapa Ran. Singkat cerita, Ran menanyakan ke dosennya mengenai apakah manusia bisa melihat sesuatu yang tidak nyata. Dosennya pun menjawab, itu mungkin saja. Contohnya permainan sulap mengendalikan ilusi dan trik untuk menipu indera manusia. Kenyataannya kelima indera manusia sangat mudah untuk ditipu. Film 3 dimensi dan kacamata virtual reality adalah bukti bahwa dapat menipu mata kita. Saraf dapat terpengaruh dengan cara ini untuk merangsang indera penglihatan kita. Dan pada akhirnya itu menjadi suatu ilusi bagi mata kita. Contohnya lagi, kita juga suka terpengaruh saat memakai obat-obatan. Mendengar penjelasan sang dosen, Ran pun mengira apakah yang dia lihat tentang monster ubur-ubur itu adalah sebuah ilusi. Tiba-tiba notifikasi berbunyi. Para peserta babak ke-14 akan segera dimulai. Mohon menuju ke tempat tujuan yang akan diberitahukan dalam 2 jam. Aturan untuk babak ini, pertama 2 kelompok masing-masing 4 orang. Kedua, biografi masing-masing peserta ditutup. Masing-masing dari kalian harus memeriksa bio mereka sendiri-sendiri. Ketiga, menyakiti orang lain dapat diterima dalam ronde ini, tetapi dilarang mengobatinya. Keempat, untuk memenangkan babak ini, kondisinya adalah bunuh semua anggota dari tim lawan. Tujuan Plaza Tianpu. Harap menuju tempat tujuan dalam 2 jam. Hitungan mundur dimulai. Setelah itu, Ran dan Yuan pun sudah berada di plaza yang sudah ditentukan permainan KML. Ran dan Yuan pun berbicara melalui telepon dan sepertinya mereka berdua sudah merencanakan sesuatu. Tapi masalahnya banyak warga sipil di sana. Yuan pun menyadari pasti peserta lain pun juga merasakan hal yang sama. Kita harus bisa membedakan peserta KML. Sekarang kita hanya berharap bahwa kita beruntung. Hitungan mundur pun selesai dan permainan akan dimulai. Ran dan Yuan pun mulai bergerak. Anehnya di sana banyak para warga sipil yang memegang balon udara. Lalu Yuan berdiskusi dengan Ran melalui telepon. Menurut Yuan, siapa yang lebih dulu mengenali para peserta KML, maka akan mudah melindungi rekan satu tim dan menghabisi lawan. Pastinya juga peserta lain memikirkan hal yang sama. Siapa cepat, dia dapat. Setelah itu, ada seseorang yang menekan sebuah tombol, dan terjadilah sebuah ledakan pada balon yang dipegang para warga sipil. Melihat itu, Ran dan Yuan pun terkejut. Balon udara yang meledak itu pun membuat sesak napas. Namun Yuan tidak merasakan hal yang warga sipil rasakan. Begitu juga dengan Ran. Lalu Ran melihat bocah yang sedang menangis dan menolongnya. Namun Yuan mengatakan di telepon bahwa Ran harus melakukan seperti warga sipil lakukan. Intinya pura-pura sesak napas juga. Karena ini salah satu trik dari musuh. Tetapi Ran tidak bisa mendengar penjelasan dari Yuan. Tiba-tiba muncul seseorang menggunakan pakaian badut dan menyerang Ran menggunakan pisau. Namun dengan sigap Yuan datang dan melindungi Ran, dan malah Yuan dapat melukai kakinya. Badut itu pun berucap, "Jadi kau menggunakan hadiah waktu ya? Terlihat untukku, sepertinya kau yang akan kalah." Tiba-tiba sebuah anak panah tanpa pakai asmara melesat mengenai dada kanan Yuan. Pemenangnya sudah ditentukan. Pergilah ke neraka para pemula. Bara. Dari kejauhan seseorang sedang memegang busur panahnya. Sepertinya pasangan sang badut. Dia pun berucap, "Terlalu lemah. Aku tidak berpikir bahwa bahkan kali ini kita menghadapi pemula yang lebih membosankan." Sementara itu, Yuan yang terluka parah dan membuat Ran marah. Sang badut pun mau kabur dengan merangkak. Ran pun ingin menghabisi nyawa badut itu, namun dicegah Yuan. Menurut Yuan, tidak ada gunanya menghabisi sang badut karena masih ada sang pemanah. Hal yang lebih penting, kita harus menghindari serangan pemanah itu, ucap Yuan. Yuan pun menyadari bahwa kali ini salahnya karena tidak mengetahui lebih awal trik musuh. Musuh pun kali ini lebih unggul. Yang harus kita lakukan adalah kabur dari sini. Setelah itu, Ran melihat seorang dokter dan ingin meminta bantuan agar mengobati luka Yuan. Tetapi sang dokter pun tidak mendengarkan. Yuan pun mengatakan tidak ada gunanya meminta tolong karena KML tidak akan membiarkan seseorang ikut campur dalam permainan. Kita para peserta seperti binatang yang terperangkap di area binatang. Membunuh dirimu adalah satu-satunya cara keluar dari keadaan ini. Yuan pun mulai pusing karena kehabisan darah.
Lalu Yuan lanjut mengatakan, plaza ini tempat sempurna bagi pemanah untuk mengincar mangsa. Jadi kita harus kabur dalam keramaian ini dan bersembunyi. Mendengar itu, Ran menyadari akan membuat warga sipil dan bahaya. Tetapi Yuan mengatakan nyawa mereka adalah tanggung jawab mereka. Ran dan Yuan pun mulai berjalan dalam keramaian. Dari kejauhan sang pemanah mengintai, lalu menemukan Ran dan Yuan. Dia pun langsung menembakkan anak panahnya, tetapi mengenai warga sipil. Melihat itu, Ran dan Yuan pun menyadari bagi peserta KML yang berdarah dingin, dia tidak peduli dengan nyawa seseorang. Yang mereka pentingkan adalah memenangkan permainan dan mereka sama saja seperti monster. Warga sipil pun banyak berjatuhan terkena anak panah. Terlihatlah dengan jelas Ran dan Yuan. Sang pemanah pun berucap, perisaimu semuanya telah hilang. Sang pemanah pun melepaskan anak panahnya. Namun Yuan dapat menghindarinya. Anak panah pun makin banyak melesat, tapi dengan mudahnya Yuan dan Ran menghindarinya seakan-akan mempunyai Kenbun Soku Haki. Melihat itu, sang pemanah pun terkejut. Dia menyadari bahwa Ning Yuan dapat memprediksi lintasan anak panah yang dia lepaskan. Sekarang permainan akan menjadi seru, ucapnya. Sementara itu, Ran dan Yuan telah berlindung di sebuah tangga. Namun Ran ingin secepatnya membawa Yuan ke rumah sakit. Yuan pun mengatakan tim musuh sudah mengetahui identitas kita, tapi kita tidak mengetahui identitas musuh. Satu-satunya harapan kita adalah sang badut yang aku lukai itu. Kita harus bertahan dan bertaruh bahwa pasangannya yaitu sang pemanah keluar menyelamatkannya. Aku yakin mereka adalah pasangan kekasih, tidak mungkin membiarkannya mati. Ran pun tetap ingin membawa Yuan ke rumah sakit secepatnya karena Yuan banyak kehilangan darah. Tetapi Yuan mengatakan ini kesempatan kita bisa membalik keadaan. Apakah kau melihat seseorang datang? Tanya Yuan ke Ran. Lalu kita pun diperlihatkan sang badut sedang merangkak. Tiba-tiba Ran melihat sebuah mobil datang menghampiri sang badut. Yuan pun menanyakan apakah Ran dapat melihat wajahnya. Ran menjawab tidak bisa melihat dengan jelas karena sangat jauh. Yuan pun mengeluarkan gawainya dan memfotonya. Seharusnya itu sang pemanah, ucap Yuan. Yuan pun melihat anting sang pemanah. Namun kesadaran Yuan mulai menghilang. Ran, sekarang kamu bisa membawaku ke rumah sakit, ucap Yuan sambil pingsan. Sementara itu di dalam mobil, sang badut pun menanyakan ke pasangannya kenapa dia telat menyelamatkannya. Dia pun menjawab bahwa lawan kali ini tidak mudah untuk dihadapi walau mereka cuma pemula. Apalagi pria itu dia dapat melukaimu alih-alih membunuhmu. Dia pun dapat mengkalkulasikan dan menghindari anak panahku. Lebih mengerikannya lagi, dia tidak meninggalkan plaza walau sudah kulukai. Malah dia menunggu sampai aku muncul. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan yang terbaik untuk mengambil setiap kesempatan yang dia bisa dapatkan untuk mengalahkan musuhnya. Walaupun itu menempatkannya dalam bahaya. Orang semacam itu paling mengerikan, Zhao Jun. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi ke depannya, ucap sang pemanah menjelaskan panjang lebar. Dan di sini juga kita mengetahui identitas si badut adalah Jun, sang atlet renang, sedangkan si pemanah belum diketahui, walaupun saya sudah mengetahuinya. Biarlah alur cerita yang mengungkapkan. Setelah itu, Shin berpindah di sebuah gang. Di sana ada seorang pria yang sedang menyeret gadis yang telah dihabisinya. Rupanya mereka juga para peserta KML. Di sana juga ada seorang pria yang sedang meminta diselamatkan karena orang itu telah menghabisi kekasihnya. Jadi dia meminta untuk dibiarkan pergi. Namun sang pria yang ternyata adalah pria yang mempunyai luka di wajahnya itu berkata, "Jadi kau yang berbau busuk dan tipe pria pengecut. Pria sepertimu tidak pantas untuk diselamatkan." Pria dengan luka di wajah itu pun seketika menghabisinya. Setelah itu, Shin berpindah lagi ke tempatnya Yuan yang tengah bermimpi tentang ibunya. Lalu dia terbangun dan menyadari dia tak sadarkan diri selama sejam setengah di rumah sakit. Yuan pun bertaruh musuhnya sudah membuat sebuah rencana selama dia tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba langkah kaki mendekati ruangannya Yuan dan bayangan di depan pintu terlihat. Yuan pun mulai waspada dan ternyata itu adalah Ran. Ran pun menanyakan keadaannya karena menurut dokter luka Yuan sangat dalam. Tetapi Yuan meminta agar mereka segera keluar dari ruangan rumah sakit ini. Sementara itu kita diperlihatkan Jun yang sudah berada di rumah sakit dan ada juga seorang pria menanyakan ke suster di mana tempat ruangan Ning Yuan berada. Singkat cerita, pria itu pun mendapatkannya sambil berkata, "Sudah waktunya kita mengakhiri permainan ini." Mereka pun memulai rencananya. Jun pun sudah berada di depan pintu ruangannya Yuan.
Tetapi Jun tidak melihat Aneran. Ucapnya ditelepon kepada pria tadi. Pria itu pun mengatakan tetap lanjutkan rencana. Karena kalau Yuan berhasil kita habisi, maka Aneran tidak ada gunanya lagi. Setelah itu Jun langsung melempar bom botol di kasur yang menurutnya ada Yuan. Dan terjadilah ledakan, membuat panik seisi rumah sakit. Sedangkan itu di luar seorang pria yang sebelumnya dihubungi Jun tengah memperhatikan. Sementara itu Yuan sepertinya baik-baik saja. Yuan telah menduga bahwa Jun dan pasangannya akan menyerangnya setelah mengetahui identitasnya. Sedangkan itu Ran memulai rencana yang telah disusun Yuan. Ran sepertinya kesal dengan permintaan Yuan, walaupun kesal dia tetap melakukannya. Begitulah kalau sudah jatuh cinta. Hai. Ran pun memasuki ruangan CCTV. Di sana dia ditanyai penjaga. Ran pun menunjuk bahwa ada seseorang di sana. Sang penjaga pun menengok. Seketika itu Ran memukulnya dan membuatnya pingsan sambil Ran meminta maaf. Singkat cerita, Ran meretas CCTV di sana. Setelah itu, Jun mendengar bahwa tidak ada korban atas ledakan yang tengah terjadi. Jun pun terkejut dan mengira bahwa Yuan dan Ran sudah kabur. Tetapi pasangannya Jun mengatakan bahwa dia telah lama berdiri di luar dan mengawasi tidak ada jejak dari mereka. Mari kita keluar dari sini dulu, Zhao Jun. Dia pun berpikir bahwa luka Yuan yang terkena anak panah itu mengenai paru-parunya dan perlu waktu lama untuk istirahat dibandingkan luka yang didapatkan Jun. Lalu dia pun menyimpulkan bahwa Yuan telah memprediksi kedatangan mereka dan kabur menyelamatkan diri. Tetapi apakah benar hanya untuk alasan itu? Apakah mereka melakukan sesuatu? Aku merasa seperti melewatkan sesuatu. Namun yang pasti Yuan dan Ran ingin mengetahui identitas kami. Sementara itu di sebuah hotel. Di sana ada Yuan dan Ran sedang menjaga jarak mereka. Mereka pun memeriksa rekaman CCTV yang tengah mereka dapatkan. Yuan pun berpikir sang pemanah sangat bijak dan tidak pernah muncul. Satu-satunya petunjuk mereka hanya sang badut. Namun menurut Yuan kalau dapat menemukan identitas sang badut, maka identitas sang pemanah pun juga akan terungkap. Lalu Yuan menyadari hanya pria ini yang masuk ke ruangan UGD. Yuan pun meminta ke Ran untuk mencari tahu identitasnya. Namun Ran menjawab tidak perlu, karena Ran mengetahui siapa dia. Ran pun menjelaskan bahwa dia adalah orang yang sangat terkenal di kampus kita. Namanya Zhao Jun, seorang murid tahun ketiga jurusan perdagangan internasional. Dia juga adalah salah satu perenang terbaik di kampus kita. Dia juga banyak memenangi banyak piala selama beberapa tahun. Seorang pria tampan dan sopan yang memiliki banyak penggemar di kampus kita. Tapi hanya ada satu masalah. Dalam 3 tahun di universitas kita, dia tidak pernah sekalipun memiliki seorang cewek. Mendengar itu, Yuan terkejut. Hah? Tidak punya cewek? Setelah itu, Shin pun berpindah di sebuah kafe. Di sana ada Jun yang tengah berbicara mengenai Yuan dan Ran yang tidak ada di rumah. Di manakah mereka bersembunyi? Singkat cerita, Jun mengatakan berapa banyak poin waktu yang kita punya. Apakah kita bisa menggunakan kali ini? Ini membunuhku tanpamu di sisiku. Bukankah kau juga ingin memelukku, Jiki? Ucap Jun. Kita pun diperlihatkan sosok Jiki yang sangat tampan. Dan juga kita pun mengetahui kenapa Zhao Jun selama 3 tahun tidak memiliki seorang cewek. Kalian pasti paham kan? Setelah itu, Jiki mengatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan poin waktu kecuali kita benar-benar terdesak. Namun jangan khawatir, setelah memenangkan permainan ini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, ucap Jiki. Setelah itu, kita diperlihatkan masa lalu Ran dan Yuan saat kecil. Di sana ada Yuan yang tengah terluka akibat dibully teman sekelasnya. Melihat itu, Ran kecil tidak tinggal diam dan akan berurusan dengan orang yang membuli Yuan. Namun Yuan mengatakan dia tidak apa-apa, karena Yuan tidak merasakan sakit ataupun kesedihan. Saat Yuan dibully dan Ran mengobatinya, padahal itu 2 hal yang berbeda. Namun menurut Yuan itu sama saja. Jadi tidak usah memperdulikan aku lagi, Ran, ungkap Yuan. Mendengar itu, Ran pun mengatakan, rasa sakit, kesedihan, kegembiraan, dan kebahagiaan semuanya akan aku ajarkan kepadamu. Jadi jangan mengatakan hal semacam itu lagi, oke? Setelah itu, Shin berpindah. Di sana ada Jun tengah menelpon Ziki. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Ran dan Yuan keluar dari persembunyiannya. Ziki pun menduga Ran dan Yuan telah mengetahui identitas Jun dan memanfaatkannya untuk mengungkapkan identitasnya. Sementara itu, di hotel persembunyian Ran dan Yuan, mereka pun mencari tahu tentang Jun dan tidak mendapati foto bersama dengan cewek yang dapat diduga sebagai pasangannya. Ran pun menanyakan apakah Yuan yakin bahwa sang badut adalah Jun.
Yuan pun menjawab bahwa KML adalah permainan yang membidik pasangan. Sedangkan kamu dan aku adalah sebuah kasus khusus. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan, Zhao Jun adalah satu-satunya kemungkinan. Tapi dari informasimu, dia tidak memiliki cewek. Jika kita tidak memastikannya segera, kita akan mati. Mendengar itu, Ran mengatakan apakah Yuan melebih-lebihkan? Namun Yuan mengatakan apakah Ran lupa tentang peraturan di ronde kali ini? Perbedaan utama dari ronde sebelumnya adalah pemenangnya harus membunuh semuanya. Sedangkan ronde sebelumnya, walau musuh mengetahui identitas kita, hanya satu orang yang dibunuh dalam permainan. Kali ini berbeda dalam peraturannya, harus membunuh semuanya. Sekarang identitas kita terungkap, sedangkan pasangan lain masih belum diketahui. Mereka bisa dengan mudah menemukan, memetakan, dan memburu kita. Itu berarti siapapun di sekitar kita mencurigakan dan bisa kapanpun melakukan pergerakan pada kita. Sekarang ini kita berdua seperti burung yang terperangkap di sarang, menunggu untuk mati. Jika Zhao Jun bukan seorang pemain dari permainan ini, itu berarti ronde ini adalah jalan buntu, ungkap Yuan sambil berekspresi gugup. Melihat itu, Ran tak menyangka Yuan berekspresi gugup dan Ran juga tahu sebenarnya Yuan tidak pernah merasakan apapun. Apakah ini sebuah reaksi alam bawah sadar setelah tahu bahwa kematian sudah dekat, pikir Ran. Lalu Ran mengatakan kepada Yuan bahwa jangan khawatir dan memasang wajah seperti itu. Ran pun lalu mau pergi membeli sesuatu untuk dimakan dan menyuruh Yuan untuk beristirahat. Setelah itu, Shin berpindah di sebuah taman. Di sana ada Jun sedang duduk dan menjalankan rencana yang telah disusun Ziki. Namun tiba-tiba Ran muncul menodongkan pisau di leher Jun. Ran pun mengatakan, "Kau Zhao Jun kan? Aku datang ke sini untuk memastikan suatu hal." Mendengar suara cewek, Jun pun memastikan bahwa itu Ran. "Apa yang ingin kau pastikan? Mengapa kau tidak memulai dengan menurunkan pisau dan mengobrol santai?" ucap Jun. Ran pun mengatakan bahwa Jun tidak perlu mengatakan jawaban yang Ran inginkan. "Zhao Jun, berikan saja nyawamu di sini," ucap Ran dengan muka ngeri-ngeri sedapnya. Sementara itu, dari kejauhan ada Ziki mengawasi. Dia tak menyangka Ran akan muncul dan dia juga menduga apakah Yuan mengorbankan Ran hanya untuk mengungkapkan identitas mereka. Ziki pun sambil mengarahkan busur panahnya ke Ran. Setelah itu Ran pun mengatakan, "Ning Yuan sangat kebingungan sekarang. Dia tidak mampu mengetahui apakah kau badutnya. Aku tidak peduli apakah itu kau atau bukan. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah setelah aku membunuhmu, Ning Yuan akan memiliki pikiran yang lebih jernih," ucap Ran. Nah, beginilah cinta. Kata orang cinta itu buta, tapi sebenarnya nafsulah yang membutakan cinta. Jadi teman-teman, benarkan dulu cintamu kalau sedang jatuh cinta, oke? Mendengar itu, Jun mengatakan apakah Ran sudah gila? Namun Ran lanjut mengatakan bahwa dirinya punya hal yang harus dilindungi. Sambil Ran mau menggorok leher Jun. Jun pun langsung berteriak keras. "Ah! Tembak dia! Dia benar-benar akan membunuhku! Ah!" Anak panah pun melesat mengenai Ran. Namun Ran malah tersenyum sambil menelpon dan berucap, "Ning Yuan, kamu benar. Zhao Jun benar adalah badutnya." Melihat itu, Jun mengatakan apa gunanya mereka mengetahuinya. Karena sekarang Ran akan mati dan besoknya Yuan akan menyusul. Namun Ran mengatakan kurasa tidak demikian. Bahkan Ning Yuan dapat memenangkan permainan ini sendirian. Dan yang berdiri di akhir bukan kalian. "Cukup dengan bualanmu," ucap John sambil mengambil tongkatnya untuk dipukulkan ke Ran. Sedangkan itu Ziki juga siap-siap melepaskan anak panahnya. Lalu pukulan tongkat dan anak panah melesat ke arah Ran. Namun Ran dapat menghindari pukulan tongkat dan anak panah mereka. Seakan-akan Ran menggunakan Ken Bunsoku Haki. Setelah itu, Ran mengatakan bahwa kalian tentu memilih tempat bagus untuk membunuhku. Tapi ternyata pohon-pohon ini menjadi pertahananku. Berdasarkan arah anak panah, pasangan pemanahmu harusnya berada di arah jam 6 dari pohon yang ada di belakangku. "Hei, kau yang memiliki panah. Ning Yuan memberitahukan kepadaku bahwa kau adalah seseorang dengan kecerdasan tinggi. Tapi istilah kecerdasan tidak cukup tepat. Itu seharusnya berdarah dingin dan angkuh," ucap Ran kepada Ziki yang sedang bersembunyi. Mendengar itu, Ziki geram dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ran pun merasa kasihan kepada Jun bahwa pasangannya lebih peduli dirinya sendiri ketimbang Jun. Karena pasangannya Jun tidak mau menampakkan diri, Ran pun ingin pergi dan menyuruh Jun untuk banyak istirahat karena melihat keadaannya sekarang. Namun tiba-tiba Ran melihat tas Jun yang ada di bangku. Pikir Ran kalau dia mendapatkan tasnya, maka identitas sang pemanah akan diketahui. Ran pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun berlari untuk mengambilnya. Ran pun berhasil mengambil tasnya. Namun sayang seribu sayang, Ran terkena banyak anak panah dan terjatuh.
Jun pun mendekati Ran sambil mengatakan bahwa tadi Ran sangat kuat dan perkasa, tapi sekarang Namun Ziki tiba-tiba mengatakan jangan bunuh dia dulu. Main-main dulu sejenak dan mendapatkan informasi tentang Yuan. Singkat cerita, Jun pun menyiksa Ran. Namun Ran menahan siksaan Jun dan tidak mengatakan sepatah pun mengenai Yuan. Karena sudah tidak mungkin lagi mencari informasi tentang Yuan, Jun pun memerintahkan Ziki untuk menghabisi Ran. Dari kejauhan, Ziki siap melepaskan anak panahnya. Anak panah pun melesat ke Ran. Tiba-tiba suara motor berbunyi. Grum, 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 grum. Ternyata itu adalah Yuan. Sebelum anak panah mengenai Ran, Yuan berhasil menyelamatkan Ran dan kabur membawa Ran yang tengah terluka. Melihat itu, Ziki tidak tinggal diam dan melesatkan anak panahnya. Namun sayang, Yuan telah menguasai Ken Bunsoku Haki dengan mudahnya menghindari dengan motornya. Yuan dan Ran pun berhasil kabur, sekaligus mendapatkan tasnya Jun. Keadaan pun mulai berbalik. Kelihatannya identitasku dan Jun akan terkonfirmasi. Ning Yuan benar-benar mengorbankan pasangannya. Dia benar-benar berdarah dingin. Singkat cerita, Yuan dan Ran sudah berada di hotel persembunyian mereka. Yuan pun mengobati Ran yang terluka. Lalu Ran pun sadar dari pingsannya dan melihat Yuan yang tengah memperban sekujur tubuhnya. Yuan pun mengatakan kalau Ran terlalu gegabah. Kalau saja Yuan tidak tahu lokasi GPS Ran, maka Yuan tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Lalu Ran bertanya ke Yuan bahwa Yuan menggunakan hadiah poin waktu untuk terakhir kalinya kan? Yuan pun mengiyakan dan mengatakan masih ada sisa 15 menit 36 detik. Mendengar itu, Ran meminta maaf karena sebelumnya menggunakan hadiah poin waktu tanpa seizin Yuan. Namun, Yuan mengatakan bahwa hadiah poin waktu bukan apa-apa dibanding dengan memastikan identitas Zhou Jun. Yuan pun berterima kasih ke Ran atas kerja kerasnya. Ran pun terkejut mendengarnya. Setelah itu, Yuan mengatakan bahwa dia telah membobol gawainya Jun, tapi tidak menemukan informasi apapun. Dan juga benar apa yang dulu Ran katakan bahwa Jun tidak pernah dekat sama cewek manapun. Yuan pun sambil memperlihatkan foto-foto kepada Ran yang ada di dalam gawainya Jun. Tapi anehnya di dalam tas Jun ada 2 gawai. Satunya bukan milik Jun. Jadi itu milik siapa? Tanya Ran. Yuan pun menjawab bahwa itu milik Li Jian dari klub panahan, yang dulu dihabisi Jiki saat memfotonya diam-diam. Tapi beberapa hari yang lalu dia meninggal dan Yuan pun tidak yakin apa ada hubungannya dengan Jun atau tidak. Yuan pun mencari tahu di klub panahan tidak ada murid perempuan pun yang sangat dekat dengan Jun. Menurut Yuan, dia belum dapat menemukan hubungan Jun dengan klub panahan. Namun tiba-tiba Ran menyadari setelah melihat foto yang ada di gawainya Jun dan Jian. Ran melihat di setiap galeri mereka ada foto Ziki. Ran pun mempunyai perasaan aneh. Namun Yuan mengatakan mungkin orang itu adalah teman dekat mereka berdua. Tapi Ran melihat cara Jun memandangnya tidak seperti teman. Ning Yuan, apakah mungkin Zhou Jun seorang gay? Ucap Ran. Mendengar itu Yuan terkejut. Maksudmu kekasih Zhou Jun adalah seorang laki-laki? Ya, peraturan KML hanya bilang pasangan kan? Tapi tidak secara spesifik bilang hanya pasangan lawan jenis. Yuan pun mulai menyadari, jika itu masalahnya, maka aku akan dapat mengungkapkan identitasnya. Dia adalah pemanah berbakat dari klub panahan, Luo Ziki.